Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Diza Ramdana. Oke guys, jadi di video kali ini kita lanjut lagi main taktik ogres ya. Jadi yang kemarin itu kan di sore ya, sekarang kita serang Skebelo. Sangat sepi, tidak seperti kota pelabuhan. Semenjak pasukan Taring Putih tiba, orang-orang di sekitar sini lebih berhati-hati. Pelabuhan ini dulunya sibuk dengan kegiatan. Siapa di sana? Kasar sekali mengajukan pertanyaan tanpa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Wanita di tengah itu seperti kesatria Rankulus. Mereka sudah memasuki kota ini. Kita mungkin tidak punya pilihan selain melawan mereka. Dia dari Rankulus. Aku mendapat dari pakaiannya bahwa dia seorang penyihir. Alfonso, berhati-hatilah dengan elemen. Kamu tahu kan tentang 4 elemen yang melindungi kita? Apa itu elemen, Ivana? Tanah, air, api, dan angin. Itu adalah kekuatan alam elemen memainkan peran penting dalam pertempuran. Misalnya, jika karakter dengan lawan seperti angin versus tanah atau api versus air bertarung, mereka masing-masing dapat menangani kerusakan berat lawan mereka. Mereka juga dapat menerima kerusakan parah ketika serangan balik. Menyebalkan sekali. Jika kamu menghalangi kami akan membunuhmu. Oke guys, kita masuk ke sesi review char dan mapnya ya. Jadi untuk review mapnya seperti ini guys. Nah, bisa dilihat untuk musuhnya itu ada 4. Nah, untuk detailnya itu seperti ini. Wizard level 3 ya, bosnya itu level 3, sedangkan yang anak buahnya itu masih level 2. Nah, masing-masing char itu mau punya drop item masing-masing guys. Jadi semisal kalau kita bunuh si wizard bosnya itu kita dapat thunder flare. Kalau kita bunuh yang HP-nya 136 kita dapat healing leaf atau short bow. Nah, sedangkan posisi kita itu ada di bawah ya. Di bawah sini si Ivana itu masih level 3, sedangkan Alfonso itu level 2. Setelah masuk ke turun ketiga, nah si Rikto sama si Orson itu datang guys. Jadi si Rikto level 4 dengan Orson level 3. Oke, kita sekarang masuk ke sesi hidden treasure atau harta karun yang tersembunyi. Nah, bisa dilihat itu ada tanda merah yang di map itu. Nah, itu hidden treasure-nya guys. Bisa diambil pada saat training atau pada saat battle berlangsung ya. Khusus yang di daerah sini itu harus diambil dengan cara yang bisa terbang seperti Fairy atau Hawkman atau ninja ya, yang bisa jalan di air. Untuk itemnya itu Dragon Shield. Ya, untuk yang 3 lainnya itu random guys. Jadi sekedar saran aja sih, untuk ini kalau bisa diambil aja hidden treasure-nya. Soalnya apa, takutnya nanti musuh nggak sengaja ngambil guys. Jadi ya kalau musuh udah ngambil ya nggak bisa diambil lagi kita. Jadi yang penting sih untuk yang langkah-langkah diambil aja dulu ya. Oke guys, sekarang kita masuk di sesi tips dan triknya ya. Nah, jadi yang pertama itu
abaikan aja anak buahnya, jadi kita fokus kill ke bosnya aja. Terus untuk rute jalannya tuh seperti ini. Alphonse jalan ke atas. Setelah kita jalan ke atas, otomatis si bosnya itu akan mundur guys, juga ke atas juga ya. Nah, kemungkinan besar Alphonse bisa bunuh di sini. Nah, untuk opsi kedua, Alphonse bisa lewat sini juga, ke tengah ini ya. Jika lewat situ, kemungkinan besar bosnya akan ke bawah, bisa ke atas juga bisa guys. Bakal susah sih kalau lewat ke jalan yang kedua itu ya, soalnya anak buahnya ini ganggu guys. Nah, jadi anak buahnya kan bakal ngumpul di sini di tengah-tengah semuanya. Tapi jangan khawatir kok, untuk Rectal bakal bantu nyerang ke bosnya kok. Nah, lalu yang tips kedua itu jangan takut mati. Nggak usah takut mati guys, karena si Riktor sama si Ivana itu bakal ngasih heal. Lalu kalau kita pakai rute yang satu, yang ke atas itu ya, nah ke atas, si Riktor juga bakal ke atas juga kok. Bakal ngasih heal yang di atas ya. Nah, si Ivana bakal ke tengah juga untuk menghalangi anak buahnya. Jadi kita bisa fokus nyerang ke bosnya ya. Oke, sekarang battle start ya. Ini si Alphonse kita ambil yang di rute 1 aja ya. Jadi rute 1 kan ke atas tuh ya. Ini musuhnya seperti yang ada di map ya. Ini kita taruh sini aja si Alphonse nya. Nah, ini si musuhnya bakal maju guys. Nah kan anak buahnya bakal maju. Nah, kalau kita semisal ngambilnya di rute 2, itu bakal susah. Soalnya sih kita akan dihalangi guys. Jadi akan dihalangi sama anak buahnya itu. Nah, saya prediksikan guys, jadi leadnya akan ke atas guys. Karena dia seorang penyihir, jadi butuh waktu untuk ngisi MP, ngisi mana. Nah, ini kita standby di atas saja. Ini kan mau dikejar ke situ guys. Jadi anak buahnya ini juga mau diincer gitu, ngincer Alphonse nya ya. Nah, karena di atas udah ada space, jadi kita enak berjalannya. Ini terlalu berat bagi kami, kita harus melakukan sesuatu. Alphonse, aku senang kamu selamat. Kamu juga. Kita akan merayakan reuni setelah kita berurusan dengan preman ini. Oh, jadi dia mau mengadakan reuni guys, setelah mengalahkan si ini ya, si siapa nih namanya ya, si musuhnya ini loh, dengan si Orson. Oke, sekarang giliran Orson nyerang. Wow, kena 28 guys. Abaikan aja guys ya, kita langsung aja ke atas aja deh pokoknya. Jadi kita fokus kill ke bosnya ya. Oke, kena 13. Nah, setelah si Ivana maju guys, jadi anak buahnya musuhnya ini bakal jalan ke Ivana. Jadi dia mau nyerang yang terdekat ya.
Tapi nggak perlu takut sih buat mati ya, karena si Ivana ini juga ada heal, jadi bisa lah buat diri sendiri. Jadi kata si Ivan ini harus berhati-hati karena si musuhnya ini mau ngeluarin jurus ya. Waduh, 41 guys. Gila, kenanya banyak juga ya. Main si mundur. Nah, gimana mundur biar anak buahnya ngikutin ke Ivananya ya. Oke, serang aja ini. 31 guys. Nah, kan di atas kan kosong kan, nggak ada penjagaan ya. Jadi sikat aja dah. Oke, nah 17. Mantap, kuat. Nah, kan dipancing sama si Ivana, kan dipancing ini. Jadi musuhnya pada nyerang saya ini semua, Ivana semuanya. Oke, miss. Oh, jadi si wizard ini ya, si penyihir ini punya dua jurus ya tadi ya. Yang pertama fireball, yang kedua thunder flare. Oke, sekarang giliran si Rictor ya. Nah, si Rictor akan ke atas juga. Jadi kita nggak usah takut mati, nggak perlu takut mati. Kita nggak akan mati guys. Kan di sini ada si Rictor sama si Ivana ya, bakal bantu kita kok. Jadi kalau darah kita sekarat, kita bakal di heal kok. Udah kayak fokus skill aja deh. Soalnya di sini aku nggak mau ngincer ini ya, kayak harta karunnya si drop itemnya si musuhnya ya. Kadang nggak begitu tertarik dan juga lama, membutuhkan waktu yang lama guys. Jadi di sini kalau ada drop itemnya bagus, otomatis ya aku juga mau lah ngambil itu. Tapi kalau jelek-jelek ya nggak usah lah, buat apa ya. Nah, sekarang udah ke pojok ini ya bosnya ini. Percuma mau mundur kemana sih bosnya, bakal tak kejar terus kok. Bakal dikejar terus. Oke, sekarang heal. Nah, jadi darahnya tinggal sedikit ya, tinggal di heal aja gitu. Oke sih, langsung ke bawah. Wah, mantap, 36 guys. Oh, mati kok itu. Sikat. Gua rasa ini adalah yang terbaik untukku. Guys, menang guys. Setelah kami diserang, kami naik kapal kecil dan tiba di pelabuhan ini, di mana kami berbicara dengan wali kota
warga kota telah bersedia untuk memberikan informasi, tapi tidak berupa uang atau tentara. Apakah mereka terlalu pengecut untuk melindungi diri? Mereka menganggap perlindungan kita sebagai hal yang biasa-biasa saja, karena pulau itu ditaklukkan oleh kerajaan suci Rhodis. Ovis telah jatuh di bawah yurisdiksi Felis. Aku tidak pernah mendengar bahwa beberapa kota masih memiliki dendam terhadap Rhodis karena reformasi. Mungkin tidak akan berjalan sangat lancar, meskipun ini wilayah Rhodis, tapi itu juga benar. Orang selatan tidak mau berurusan dengan Ranunculus. Mereka tidak menyukai kita dan rakyat utara. Adapun tugas di tangan, misi kami adalah untuk menyelidiki dan menyelesaikan konflik di sini. Menurut informasi kami, jumlah tentara asing dan bajak laut meningkat selama 1 atau 2 tahun terakhir. Kami juga mendengar bahwa bajak laut terlihat di sini beberapa hari yang lalu. Jadi kami bersembunyi dan menunggu mereka kembali. Lalu kamu muncul. Pasukan Taring Putih berada di bawah perintah langsung Raja Ranunculus. Dia harus memiliki beberapa tangan dalam masalah saat ini. Mereka telah memerintah Ranunculus selama beberapa generasi. Raja saat ini adalah Naris. Sebelum mewarisi gelar itu, dia adalah kepala ksatria pasukan Taring Putih. Aku ragu ini hanya pertunjukan kekuasaan. Jadi, apa kamu menemukan tujuan mereka? Tidak, aku belum yakin pada apapun. Mereka telah bertindak dalam sekelompok kecil. Pemimpin mereka seorang ksatria, tapi sisanya tampaknya rakan yang pengacau. Mungkin bandit. Anehnya mereka telah membuat tidak ada tuntutan. Mereka baru saja menggali reruntuhan dan mengumpulkan buku-buku tua. Ya, aku ragu mereka di sini hanya sebagai sejarawan. Apa kamu memperkirakan berapa jumlah mereka? Kita tahu sedikit tentang kekuatan atau tujuan yang benar. Tapi kita tahu bahwa pasukan yang menyebabkan masalah baru-baru ini adalah ditempatkan oleh reruntuhan di sebelah tenggara Naja. Pemimpin mereka adalah Nikat Brivaut, seorang satria Ranunculus. Jadi kamu mau nyerang mereka secara langsung? Enggak lah, jika kita menyerang mereka langsung, musuh akan memiliki keuntungan. Karena mereka lebih tahu dengan daerah di sini. Oleh karena itu, rencanaku adalah menyerang mereka dari samping. Dengan begitu, mereka akan kembali ke lautan. Aku akan pergi melalui hutan dan kamu akan menyeberang Vespa Hill dan menyerang dari sisi barat. Tapi kita terlalu sedikit untuk dibagi menjadi 2. Ambil ini. Wow, dapat duit guys, 3.500. Siapkan pasukanmu menggunakan dana ini. Masuk ke reruntuhan sementara kita menarik pasukan utama mereka keluar. Tangkap pemimpin dan mencari tujuan mereka. Oke. Oke guys, jadi mungkin video dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.